zaujah, istri, wa khalaqa minha zaujaha, diciptakan darinya Hawa zaujaha, suaminya Adam. Itu gara-gara kembali ke Quran tanpa melihat tafsir. Padahal kalau mau lah otaknya dipakai sebentar. Gak usah lama-lama. Untuk mengetahui mufradat, bukalah Raghib Al-Asfahani, Mufradatul Quran. Agak besar sedikit, bukalah yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalan lain, bukan jalan lain. Jalan lain. Kalau mau agak besar sedikit, bukalah Al-Muntahab yang disusun oleh ulama-ulama Al-Azhar. Lalu kemudian tengok asbabun nuzulnya. Lihatlah kitab yang ditulis oleh Al-Wahidi. Satu lagi ada ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Lalu kemudian kalau mau menengok tafsir besar, bukalah Imam Abu Ja'far At-Tabari. Oh, sanadnya terlalu panjang, anturan sampai lupa. Maka carilah sanadnya yang sudah dipotong. Abdul Fidah Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kalau mau tengok riwayat yang mansur, buka lagi dari Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apa namanya? Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur. Kalau mau menengok yang ditulis dari aspek balaghahnya, tengok yang ditulis oleh Zamakhsyari. Oh, saya tak mau. Zamakhsyari ini Mu'tazilah. Jangan tengok akidahnya, tengok balaghahnya. Al-Kasyaf ditulis oleh Zamakhsyari. Oh, saya mau menengok dari aspek modernnya, dari sastranya, dari temuan ilmiahnya. Tengoklah Tontowi Jauhari. Ada gambar-gambar rumah-rumah semutnya, ada gambar istana nahal lebahnya. Oh, saya mau menengok dari aspek maqasid syariahnya, maka tengoklah yang ditulis oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya yang disebut dengan At-Tahrir wa Tanwir. Oh, saya mau menengok aspek hukumnya dari aspek mazhab Maliki, tengok yang ditulis Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Oh, saya mau menengok aspek Syafi'iynya, ditulis oleh Kiai Al-Harasi dari Tulman. Orang lain namanya tsunami, di sini namanya semok. Kita punya istilah khusus. Kenapa bikin pakai istilah orang lain? Betul? Daya, bangga kita. Ada dinas daya, ada dinas syariah, ada bank syariah, ada polisi syariah. Kalian yang perlu belajar istilah-istilah, datang ke Aceh. Kunjungi 23 kabupaten macam saya. Apa itu? Nah, maka sabar-sabarlah selama di daerah Darul Huda. Geluti kitab-kitab ini dari berbagai macam cabangnya. Yang saya sebutkan tadi baru satu cabang tafsir saja. Bagaimana dengan memahami hadis? Saya baca dalam Sahih Bukhari, memang ente paham. Baca Sahih Bukhari tak paham, baca syarahnya. Siapa mensyarahnya? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama syarahnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi ternyata yang lain menulis juga. Siapa namanya? Al-Imam Al-Qastullani. Ternyata yang lain ada lagi syarahnya. Siapa namanya? Badruddin Al-Aini. Oh, saya tidak pakai Sahih Bukhari Ustaz, saya pakai Sahih Muslim. Kamu tak paham baca Sahih Muslim, baca syarahnya. Siapa yang mensyarahnya? Al-Imam An-Nawawi. Apa nama syarahnya? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Nawawi dibujuk namanya An-Nawawi Asy-Syafi'i. Seumur hidupnya hanya membaca kitab sampai tak menikah. Imam Abdul Fattah Al-Ghuddah menulis satu kitab khusus tentang Nawawi dan imam-imam yang lain yang tak menikah. Apa kitabnya? Al-Ulama Al-Muzzab Alladzina Azharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Tapi kalian jangan ikut. Karena zaman Nawawi sama zaman kalian lain. Zaman Nawawi perempuan itu matanya aja yang nampak. Zaman kalian matanya ditutup, yang lain nampak.
dikata-katai orang. Tapi terakhir nanti baru bisa minta maaf. Saudara yang dimuliakan Allah. Itu baru hadisnya. Saya baca dalam Sunan Tirmidzi, Pak Ustaz. Siapa nama penulisnya? Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Tidak paham kamu baca syarahnya. Apa nama syarahnya? Tuhfatul Ahwali, syarah Sunan At-Tirmidzi. Saya baca di Sunan Abi Dawud, kamu tak paham baca syarahnya. Aunul Mahmud, syarah Sunan Abi Dawud. Saya baca dalam kitab Muwatta Malik, kamu tak paham baca khusus untuk rijal saja. Is'aful Muwatta bi Rijalil Muwatta, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Suyuti luar biasa. Saking hebatnya Imam Suyuti, coba undang lembaga survei Indonesia, berapa orang di Indonesia bernama Suyuti? Di Medan Suyuti Nasution. Di Jawa Suyuti Suhartono. Hampir di setiap negeri, saking hebatnya Imam Suyuti. Apa kata Imam Ad-Daudi muridnya? Guruku itu Suyuti punya kitab 500 juz. Apa kata Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Andai aku dapat lebih daripada itu, maka pasti aku akan hafal juga. Dia hafal 200.000 karena tak ada dapat yang lain. Andai dia dapat lain, tentu dia hafal juga. Begitulah As-Suyuti, tapi dia tetap baca kitab kuning punya guru-gurunya. Maka dirujuk namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, karena dia mengikut kitab kuning yang ditulis oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i beruntung dan bertuah. Murid-muridnya menulis Ar-Risalah, bukan aja Pak. Ya, Datuk moyang. Al-Ismur Rubai, nama 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Makanya yang bayi tabung bingung. Bapak tabung kan? Nasab harus ditulis dalam Islam. Iqra nasab. Yang ketiga sanad. Sanad ini kamu dapat dari mana? Dari Imam Bukhari. Jumpa kamu dengan Imam Bukhari? Tidak. Maka dulu orang bersanad. Dari mana kamu dapat ini? Saya mendapat ini dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama rijal, nama orang yang meriwayatkan ini disusun khusus kitab yang besar berjudul Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Tapi Al-Kamal terlalu besar, diringkas menjadi kitab kecil. Itulah dia bernama Tahzibul Kamal. Al-Kamal besar, baca ringkasannya Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal itu terlalu besar Pak Ustaz. Tahzibul Tahzib itu terlalu besar. Takribul Tahzib. Al-Kamal, Tahzibul Kamal, Tahzibul Tahzib, Takribul Tahzib. Tak ada yang lebih tipis lagi Pak Ustaz. Tak ada. Artinya apa? Mau memahami Quran, kitab kuning. Mau memahami hadis, kitab kuning. Mau memahami tafsir, kitab kuning. Apalagi fikih, dari mulai matan takrib, fathul qarib, naik ke atas i'anah, masuk sampai puncaknya Al-Mahali, sampai membaca kitab Qayyubi wa Umairah, sampai kepada Majmu' Syarah Muhazzab, sampai kepada Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu baru yang mazhab Syafi'i, belum lagi yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Maka semua ilmu-ilmu ini mesti melalui kitab kuning. Tapi orang Dayak kita waktu rendah hati. Kitab kuning dia bilang kata dalam tempurung. Kira-kira tempurungnya sebesar apa? Bergudang ilmu. Ini yang menjadi masalah sekarang. Banyak orang pandai menulis, pandai bicara, tapi tak menguasai kitab. Akhirnya tulisannya hampa. Menulisnya hebat, tapi referensinya tak bisa. Lalu bagaimana?
Kenapa disertasi S3, tesis S2, skripsi S1 tebal? Copy pas. Akhirnya orang yang membaca itu, aina anta ya? Ente di mana? Tadi copy pas. Makanya ada dosen kawan saya, tidak boleh mahasiswa menulis makalah pakai komputer. Nulisnya harus tulis tangan. Karena kalau pakai komputer, ternyata copy pas. Saya pernah menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran cabang MMQ, musabaqah makalah Al-Quran. Sudah kami tetapkan juara 1. Bagus makalahnya, mantap, hebat, juara 1. Datang bocoran, Ustaz Somad, tolong cari di internet, ketik satu paragraf. Begitu diketik di internet satu paragraf, rupanya plagiat, palsu, bohong, mengutip dari internet. Kenapa? Tak punya ide sendiri. Gara-gara apa? Tidak menguasai referensi. Oleh sebab itu anak-anakku yang di sini belajar nahwu dari mulai yang rendah ke jurumiyah, naik ke atas sampai pada puncaknya Syarah Ibnu Aqil, mengetahui dipraktekkan langsung, bukan hanya sekedar teori. Seriuslah belajar sampai kitab kuning itu berada di kepalamu, tapi jangan sampai matamu kuning. Itu penyakit. Inilah yang akan menjadi bekal engkau keluar. Di luar sana hutan rimba, mempersiapkan pedangnya di sini. Kalau sudah siap pedang, tombak, baju besi, keluarlah engkau. Sebelah kirimu tombak, sebelah kananmu pedang, di belakangmu panah, baju besimu sudah siap tempur engkau keluar. Kemanapun pergi, jangan kau takut. Apa itu? Nahwu, sharah, balaghah, bayan, mantik, ma'ani, fikih, usul fikih, qawaidul fikih muqarrar. Maka kemanapun kau menghadap, insya Allah akan bersama engkau. Doa barokah tuan-tuan guru, para alim, para umi, majelis guru, dengan syarat tetap jaga rendah hati. Jangan begitu pulang nanti bertatap petenteng. Naik khotib ke atas, barakallahu li wa lakum fil Quran, ma ikramu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga rendah hati. Macam padi, makin berisi, makin menunduk. Tapi sampai ada saatnya kau jangan pula begitu. Karena ada pesan Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Ada juga orang yang sombong-sombong, perlu kau sedekah sombong agak sedikit sama dia. Macam-macam dia sombong, tantang sedikit. Keluarkan ma'ani, keluarkan balaghah, keluarkan mantik, keluarkan fikih, keluarkan usul fikih. Tapi cukup dosisnya sedikit aja, nanti terlalu banyak dia mati loh. Man kana fi qalbihi la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi dalam hatimu, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Tak perlu saya gurui adik-adikku sekalian tentang tawadhu, karena kalian sudah diajarkan oleh abu, oleh abi, oleh majelis guru tentang bagaimana merendahkan hati di hadapan hamba Allah, merendahkan hati, menundukkan jiwa di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Selama belajar di sini 6 tahun, 7 tahun, puluhan tahun, pahami kitab dengan baik. Tak paham, tanya. Rajin-rajin buka kamus, jangan sampai ngawur. Al-waladu la'iba bil qimar. Al-waladu anak, la'iba bermain, qimar qomar bulan. Anak-anak bermain di bawah cahaya rembulan. Padahal qimar judi. Ini kira namanya terjemah ngawuria. Gara-gara malas buka kamus. Memang kamus bahasa Indonesia tipis. Kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta sejengkal. Coba buka kamus Arab Lisanul Arab Ibnu Manzur, semedek.